Berdiri di kaki Lantis Mountains, menara kerajaan Richtberg memantau dataran abis yang menghitam. Kegelapan itu telah menjalar hampir ke pinggiran kota, tetapi tidak lebih jauh. Selama ribuan tahun, menara itu telah berdiri kokoh tepat di pintu masuk menuju abis, menjaga Monian Empire dari seluruh serangan abis. Leomord lahir di perbatasan benteng ini. Berasal dari keturunan pengawal kerajaan di bawah Lord of the South, dia telah disumpah untuk menjadi pengawal pribadi Atticus, putra dari Duke of Richtberg, tidak lama setelah dia lahir. Bersama, kedua anak laki-laki itu berlatih di bawah pengawasan prajurit terkuat dari pasukan Richtberg dan belajar dari guru berjanggut abu-abu mengenai sejarah dan politik. Atticus menguasai semua pelajaran, memperlihatkan kematangannya di usianya, sementara Leomord mengalami kesulitan untuk menyamai tuan mudanya. Tidak ingin tertinggal, dia terus berlatih secara diam-diam, bekerja keras siang dan malam untuk mengasah kemampuannya. Atticus yang sedikit lebih tua sering membantu Leomord dalam latihan mereka. Di sisi lain, Leomord melihat Atticus tidak hanya sebagai tuannya di masa depan tetapi juga sebagai kakak laki-laki baginya. Saat menginjak usia 7 tahun, kedua anak laki-laki itu masing-masing mendapatkan kuda yang baru saja lahir menjadi milik mereka, yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat Richtberg. Leomord memberi nama anak kudanya Barbil, dan tumbuh bersama dan menjadi teman baik. Meskipun Leomord tidak pernah mengutarakan perasaannya, Barbil selalu mengetahui apa yang ada di pikirannya. Dan ketika Leomord bersedih, Barbil akan bersandar di punggungnya untuk memberikan rasa nyaman. Selama beberapa tahun berikutnya, kedua anak laki-laki itu tumbuh menjadi petarung tangguh di medan latihan, dan di saat itulah takdir berkata lain. Setelah kematian Duke secara tiba-tiba, Atticus terpaksa menggantikan ayahnya sebagai pemegang tahta baru Duke of Richtberg, dengan Leomord di sisinya sebagai kepala pengawal kerajaan. Kedua pemuda itu belum pernah merasakan pertarungan yang sebenarnya, tetapi melihat keadaan yang semakin mencekam, mereka segera berangkat menuju benteng perbatasan untuk melawan pasukan iblis yang menyusup. Selama bertahun-tahun, keduanya bertarung tanpa lelah, hingga akhirnya mereka berhasil memusnahkan seluruh pasukan abis dari pinggiran kota. Setelah kota itu bebas dari serangan sebelumnya, Atticus memutuskan inilah saatnya untuk menggabungkan kekuatan dengan keluarga kerajaan lainnya dari Monian Empire. Dia mencari persekutuan kepada keluarga kerajaan dari House Gaius, mengajukan lamaran pernikahan untuk putri Vexana. Tuan Gaius menerima penawaran itu dan mulai merencanakan agar sang putri dapat berangkat menuju Richtberg dan menemui calon tunangannya. Akan tetapi, takdir berkata lain kepada Duke muda itu. Beberapa saat sebelum Vexana dikabarkan akan tiba, dia menerima surat dari kota di perbatasan. Kawanan iblis yang tidak biasa tiba-tiba muncul di perbatasan, dan anehnya, mereka menciptakan kekuatan sihir jahat yang sama seperti sihir yang merenggut nyawa ayahnya. Beberapa penduduk kota pun juga menghilang, dan benteng tersebut meminta bantuan Duke untuk melawan ancaman tersebut. Atticus langsung mengumpulkan pasukannya. Dia yakin misi ini dapat mengungkap misteri akan kematian ayahnya. Di sisi lain, Leomord merasakan firasat yang menakutkan. Sebelum keberangkatan, Atticus memimpin Leomord menuju puncak dinding kota. Dia menghunuskan pedangnya dan memerintahkan Leomord untuk berlutut dengan satu kakinya. Tahu akan apa yang terjadi padanya, prajurit muda menghela napas panjang dan berlutut dengan tulus di hadapan Atticus seperti yang diperintahkan. Duke Atticus, dengan ini saya bersumpah. Atas nama ayah saya dan keluarga yang dia lindungi, saya akan selalu menggunakan pedang saya untuk melayani Anda, menjadi penasihat bagi Anda, dan mengorbankan nyawa saya demi keselamatan Anda. Hari ini saya bersumpah, hingga hari kematian saya. Atticus meletakkan ujung pedangnya di pundak Leomord dan menobatkannya sebagai kesatria Richtberg. Prajurit muda itu pun tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Setelah lebih dari 20 tahun, mereka berlatih dan bertarung bersama. Dan di hari ini, Atticus telah memberikan kepercayaannya kepada Leomord. Duke pun memberikan Sword of Oath kepadanya. Leomord tahu bahwa ini adalah pijakan pertamanya untuk dapat bertarung bersama dengan tuannya dan pertarungan ini mungkin saja menjadi pertarungan terakhirnya. Namun, Atticus memiliki tugas yang berbeda untuknya. Leomord harus tetap berada di Richtberg dan melindunginya.
Sang kesatria tidak percaya akan apa yang baru saja didengarnya, tetapi Atticus memberikan tatapan yang serius. Putri Vexana akan tiba dalam beberapa hari lagi, dia harus mendapatkan bantuan dan perlindungan. Dan tidak ada yang dapat dipercayai oleh Duke untuk menanggung beban ini kecuali teman dekatnya, Leomord. Oleh karena itu, saat matahari terbit, kesatria muda melihat Atticus dan pasukannya pergi dan menghilang dari pandangannya. Dia memegang Sword of Oath yang diberikan kepadanya, bersiap untuk menjalankan tugas, yang menurutnya jauh lebih berat dari pertarungan manapun yang pernah dilaluinya. Selama 2 tahun, Leomord dan Putri Vexana menunggu. Misi itu berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, dan di suatu saat, Atticus bahkan berhenti mengirimkan surat. Dan pada suatu hari, secara tiba-tiba, seorang pembawa pesan mengumumkan kembalinya Duke. Leomord menghela napas panjang, dan pikirannya pun menjadi lega. Kecuali, bukan rasa gembira yang dilihatnya dari mata Atticus, tetapi hanya kekosongan belaka. Dia hanya dapat menduga-duga, perjalanan itu pasti sulit dan mematikan. Leomord memilih untuk tidak berpikir lebih jauh dan mulai bersiap untuk pergi ke kota untuk mempersiapkan pernikahan Duke Atticus dan Putri Vexana yang telah lama tertunda. Masyarakat Richburg menyambut malam dengan pesta yang penuh kegembiraan. Telah tiba saatnya bagi Atticus untuk memberikan cincin pernikahannya kepada Vexana. Tetapi, sembari Duke membuka kotak, ternyata isinya adalah sepasang sayap sihir, dan suara mengerikan pun muncul menggetarkan dinding istana. Atticus dan pasukannya langsung berubah menjadi iblis, mata mereka penuh kebencian. Mereka dirasuki sihir jahat busuk dan kejam sihir yang berasal dari abis. Pengawal kota yang selalu dipercaya telah menjadi penghancur dan kutukan bagi keberadaan mereka, pernikahan suci itu pun berubah menjadi kehancuran. Leomord memegang Sword of Oath, pikirannya kacau karena teriakan penuh dengki yang menembus telinga hingga kepalanya. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di hadapannya, dan yang paling penting, alasan mengapa Atticus menghunuskan pedangnya kepada rakyat yang dicintainya, dan kepada wanita yang dia telah bersumpah untuk melindunginya hingga akhir hidupnya. Duke yang penuh amarah pun menyerang Putri Vexana. "Hentikan!" Suara Vexana bergema di ruangan itu. Atticus terdiam, kakinya bergetar dan napasnya sesak. "Bunuh aku, Leo, bunuh aku, kumohon." Leomord hanya dapat terdiam ketakutan. Yang ada di pikirannya hanyalah sumpahnya 2 tahun lalu. "Dengan ini saya bersumpah, atas nama ayah saya dan keluarga yang dilindunginya, saya akan mengorbankan nyawa saya demi keselamatan Anda." Apakah keselamatan Duke lebih penting daripada keselamatan kota? Kesatria muda bertanya kepada dirinya sendiri, sambil menghunuskan pedangnya ke arah dada Atticus. Mata Duke terlihat jernih, seakan-akan dia bebas dari kutukan itu. Sambil memegang baju zirah Leomord, dia berbicara dengan terbata-bata. "Adikku, aku bebas." Saat hendak menghembuskan napas terakhirnya, dia memandang Vexana dan berbisik. Kabutnya, jika tidak ada pilihan lain. Menyaksikan tubuh Atticus yang perlahan berubah menjadi abu, Leomord hanya ingin mengikuti tuannya menuju kematian, tetapi dia belum boleh mati. Dia masih memiliki misi yang harus diselesaikannya. Richburg, yang diserang dari 2 sisi, membutuhkan pedangnya. Richburg akan bertarung hingga akhir meskipun harus melepaskan kabut itu. Ratusan tahun telah berlalu, sementara Richburg telah membeku. Diselimuti kabut gelap dan tebal, kota itu disebut telah terkutuk, tidak dapat ditembus baik cahaya maupun kegelapan. Necrokip, begitulah orang menyebutnya. Leomord terlihat sedang berdiri di salah satu menara, memandang sejauh matanya sanggup melihat. Kulitnya pucat, bagaikan mayat hidup tetapi belum mati. Matanya sayu. Sejak ratusan tahun yang lalu, tetapi masih ada secercah harapan di kedua matanya. Dia meyakini dalam hatinya bahwa dia dan Vexana akan menemukan cara menghilangkan kutukan dari kabut itu. Sejak ratusan tahun sebelumnya itu, dia hidup bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk Richburg. Selama masih ada satu jiwa pun di kota itu, dia akan melindunginya hingga akhir hayatnya.